Selamat sore anak. Sore Pak. Kembali lagi dengan Bapak Bakti Saragi. Kita belajar tentang ekonomi. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdua terlebih dahulu diambil oleh anak Bapak Karmel. Amin. Amin. Jadi di sini Bapak absen dulu anak semuanya. Bapak absen dulu untuk memenuhi kehadiran kita pada sore hari ini. Karmel Sutupun Hadir Pak. Hendra Nabitu Saya Pak. Daniel. Hadir Pak. Oke, baik, semua anak-anak Bapak hadir. Jadi kita mulai saja proses pembelajaran kita pada sore hari ini. Di sini Bapak membawakan judul materi kita yaitu tentang BUMN. Sebelumnya ada ini anak Bapak yang tahu apa kepentingan dari BUMN? Ayo, anak saya Karmel. Badan Usaha Milik Negara Pak. Ya, betul sekali. Jadi kepanjangan BUMN itu adalah Badan Usaha Milik Negara. Jadi ada pun tujuan pembelajaran kita pada sore hari ini pelajaran Bapak yaitu melalui modul pembelajaran kooperatif dengan diskusi kelompok serta didik dapat. Yang pertama, menjelaskan pengertian BUMN. Yang kedua, mengidentifikasi jenis-jenis BUMN. Yang ketiga, menganalisis peran BUMN dalam perekonomian. Yang keempat, mengetahui kelebihan dan kekurangan BUMN. Jadi anak-anak Bapak melalui materi yang Bapak sampaikan ini, anak-anak Bapak diharapkan mampu menguasai ini semua. Lanjut saja kita kepada materinya. Yang pertama itu pengertian BUMN. Ayo siapa anak-anak yang mau membacakan? Salah satu dulu, Bapak suruh. Ayo anak Bapak Sendra dulu. Pengertian BUMN. BUMN adalah badan usaha milik negara. Badan usaha yang memegang seluruh atau sebagian besar dimiliki oleh negara melalui pendapat langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. BUMN didirikan untuk melayani kepentingan umum sekaligus mencari keuntungan guna mendukung perekonomian nasional. Ya, terima kasih kepada anak-anak Bapak Hendra yang mudah-mudahan mau membacakan. Ya, betul sekali anak-anak. Jadi BUMN ini adalah badan usaha milik negara. Namanya juga badan usaha milik negara. Jadi ini punya negara ini anak-anak. Ini diambil dari kekayaan alam dan kekayaan alam yang diambil dari alam yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia atau masyarakat kita khususnya di Indonesia ini. Lalu selanjutnya ada itu jenis-jenis BUMN. Jenis-jenis BUMN. BUMN ini dibagi menjadi dua, yaitu Persero dan Perum. Ayo coba dulu siapa anak Bapak yang membacakan yang pertama Persero. Oh, si Karmel dulu. Persero, tujuan utama mencari keuntungan atau profit. Modalnya berupa saham, negara memiliki minimal 51%, pengelolaan bersifat profesional dan komersial. Contohnya seperti PT Pertamina, PLN, Telkom Indonesia, dan KAI. Ya, terima kasih kepada anak Bapak Karmel. Jadi Persero ini kan anak-anak mencari keuntungan. Kerjanya ini cuma mencari keuntungan aja ini sebenarnya. Tujuan utamanya mencari keuntungan. Modal berupa saham, negara memiliki minimal 51%. Jadi modalnya Persero ini minimal 51% ditujukan keuntungannya ditujukan untuk negara sebesar 51%. Jadi kalau 49% itu belum diterima. Cuma 51% ke atas. Yang minimal memiliki baru pengelolaannya bersifat profesional dan komersial. Contohnya itu PT Pertamina, PT KAI, Kereta Api Indonesia, baru ada Telkom, baru ada PT ARM ini sebenarnya satu lagi perlu Bapak tambahkan. Satu lagi itu PT ARM. Baru jenis yang kedua itu Perum. Ayo siapa anak-anak yang membacakan? Daniel lagi Daniel. Perum atau perusahaan umum tujuannya melayani
masyarakat. Khusus ini gunanya untuk melayani. Dan keuntungan seluruh modalnya itu dimiliki oleh negara. Tadi kan kalau yang pertama, jenis yang pertama tadi kan memiliki 51% untuk negara. Kalau ini semuanya untuk negara dia keuntungannya. Baru ada contohnya itu contoh Perum Pulau, lalu Perum Pegadaian. Siapa di sini anak-anak bapak yang pernah makan beras dulu? Oh, kan orang kaya ternyata semuanya bapak ini. Ini Perum Pulau ini ditujukan memang untuk harga berasnya itu di bawah rata-rata lah dapat dibilang. Dan berasnya juga harganya itu sedikit murah. Sebelum kita masuk ke materi yang lebih mendalam lagi, di sini Bapak ada membuatkan studi kasus. Bapak baca dulu soalnya. Studi kasusnya itu PT Pertamina atau Persero bertanggung jawab atas distribusi BBM dan LPG ke seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah terpencil. Namun sering muncul keluhan terkait kelangkaan BBM dan kenaikan harga. Menurut pendapat anak-anak Bapak, bagaimana solusi yang dapat dilakukan Pertamina untuk mengatasi masalah tersebut? Jadi Bapak berikan di sini waktu anak-anak Bapak sebanyak 2 menit, untuk menjawab pertanyaan ini. Jadi nanti kalau ada anak Bapak yang sudah bisa menjawab, diangkat tangannya. Baik anak-anak. Oh, sudah ada ternyata anak bapak yang sudah menjawab, yang sudah mendapat jawabannya. Ayo, anak bapak Daniel, apa jawabannya? Saya di sini membacanya Pak. Oh, membaca saja di situ. Solusi yang dapat dilakukan Pertamina itu yaitu solusinya untuk mengatasi kelangkaan BBM dan kenaikan harga adalah dengan memperkuat sistem distribusi hingga ke daerah terpencil melalui penambahan armada dan infrastruktur logistik, meningkatkan pengawasan agar tidak terjadi penimbunan atau penyalahgunaan BBM, memanfaatkan digital untuk stok dan distribusi secara real time, serta bekerja sama dengan pemerintah dan penetapan kebijakan subsidi dan harga agar tetap terjangkau oleh masyarakat tanpa mengganggu keberlanjutan operasional Pertamina. Baik, terima kasih kepada Bapak Daniel. Jawabannya itu benar dan tepat. Selanjutnya kita masuk saja ke materi kita yang selanjutnya. Itu ada peran BUMN. Coba bacakan dulu anak Bapak Hendra dan Hendra. Coba bacakan dulu apa saja peran BUMN ini. Peran BUMN pertama itu menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat, listrik, BBM dan transportasi. Yang kedua itu menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Yang ketiga itu menjaga stabilitas harga dan pasokan barang kebutuhan pokok. Yang keempat itu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Yang kelima itu menjadi sumber pendapatan negara melalui dividen dan pajak. Yang keenam itu mendukung pemerataan pembangunan hingga ke daerah. Baik, terima kasih kepada anak Bapak Hendra. Yang pertama tadi menyediakan barang dan jasa vital bagi masyarakat, tentunya listrik, BBM dan transportasi. Jadi BUMN ini itulah kerjanya, menyediakan listrik, baru melakukan untuk apa tadi transportasi, menyalurkan kendaraan-kendaraan yang ditujukan untuk melancarkan kegiatan-kegiatan seperti perekonomian di wilayah-wilayah terpencil. Lalu yang kedua tadi menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Jadi peran BUMN ini juga membantu menggerakkan pertumbuhan ekonomi nasional. Agar apa? Agar perekonomian di Indonesia itu tetap jalan, tetap stabil dan selalu tertuju kepada keuntungan. Lalu yang ketiga itu menjaga stabilitas harga dan pasokan barang kebutuhan pokok. Jadi peran BUMN ini juga memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Contohnya tadi kan kayak BBM, kayak beras bulog tadi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Lalu selanjutnya menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Jadi BUMN
Karena apa? Karena BUMN ini mencari pekerja-pekerja di Indonesia untuk mengurangi pengangguran yang ada di Indonesia. Selanjutnya menjadi sumber pendapatan negara melalui dividen dan pajak. Kan BUMN ini kan bayar pajak nih. Pajak BUMN ini besar. Jadi pajak ini itulah gunanya untuk membangun untuk menambah pendapatan negara juga melalui pajak. Selanjutnya mendukung pemerataan pembangunan hingga ke daerah. Jadi BUMN ini juga membantu pembangunan daerah. Daerah dibantu untuk masyarakat dan lebih berkembang supaya sama di pembangunannya di satu kota dan di suatu daerah. Kalau nggak sama pun hampir sama lah dapat dibilang. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan BUMN. Setiap badan usaha itu memang ada kelebihan dan ada kekurangannya. Yang pertama kita bahas dulu kelebihan BUMN. Anak bapak Karnovel dulu. Coba bacakan apa kelebihan BUMN. Ada untuk BUMN di dalam diantaranya yang pertama beroperasi pada bidang-bidang yang menguasai pajak di orang banyak. Yang kedua menyediakan barang dan jasa publik untuk pelayanan masyarakat. Yang ketiga memperoleh jaminan modal dari pemerintah. Ya, terima kasih kepada Bapak Karnovel. Di sini Bapak menjelaskan sedikit saja keuntungan dari BUMN ini, yaitu inilah tadi beroperasi pada bidang-bidang yang menguasai hajat hidup orang banyak. Kalau BUMN ini kan anak-anak ini kayak perusahaan yang berdiri sendiri, nggak ada pesaing-pesaing. Kalau disebut kayak monopoli lah contohnya, kayak monopoli perusahaan yang berdiri sendiri, nggak ada pesaingnya. Jadi kalau ini berdiri sendiri pasti keuntungan-keuntungan yang didapat dari BUMN ini tentunya banyak. Karena apa? Karena tidak ada pesaing dan yang disajikan oleh BUMN ini juga dapat berjalan dengan lancar dan dapat juga dinikmati oleh seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Lalu beroperasi pada bidang-bidang yang lalu menyediakan barang dan jasa publik untuk pelayanan masyarakat. Jadi gunanya BUMN ini juga melayani masyarakat. Contohnya tadi kayak beras bulog itu juga untuk masyarakat yang kurang mampu untuk membeli beras harga standar ke atas. Lalu yang ketiga memperoleh jaminan modal dari pemerintah. Pemerintah lah yang mendukung pergerakan dari BUMN ini. Karena apa? BUMN ini dikuasai sebagian besar atau dikendalikan oleh pemerintah. Jadi pemerintah lah yang memegang kendali atas BUMN. Selanjutnya tadi kita sudah membahas kelebihan BUMN, sekarang kekurangan BUMN. Coba bacakan dulu anak Bapak Daniel. Kekurangan kelebihan dan kekurangan BUMN. Adapun kelemahan BUMN adalah sebagai berikut. Yang pertama, A. Kurangnya efisien dalam pelaksanaan kegiatan operasional. B. Manajemen kurang profesional. C. Penentuan keputusan lambatnya karena panjangnya birokrasi dalam keputusan perusahaan. D. Seringkali sulit memperoleh keuntungan, bahkan terkadang perusahaan BUMN mengalami kerugian. Oke, baik. Terima kasih kepada anak saya Daniel. Ini kita bahas dulu yang terakhir saja dulu. Karena yang terakhir ini mungkin baru-baru saja terjadi di negara kita Indonesia. Yang katanya di sini seringkali sulit memperoleh keuntungan, bahkan terkadang perusahaan BUMN mengalami kerugian. Kan di sini kan kita boleh bertanya-tanya, kenapa BUMN ini dapat mengalami kerugian, padahal BUMN ini cuma berdiri sendiri, nggak ada pesaing-pesaingnya. Jadi di situ anak-anak Bapak, kalau kita dalami lagi, kalau kita teliti,
kerugian dari BUMN ini terjadi karena pemegang kekuasaan yang di BUMN ini berlaku curang atau memegang keuntungannya untuk sendiri. Jadi keuntungan BUMN ini dikuasai oleh satu orang dan disimpan untuk memenuhi kebutuhan untuk kebutuhan pemuasnya lah, dapat dibilang. Karena apa? Dia berpoya-poya dari keuntungan BUMN ini. Jadi banyak pemegang BUMN ini yang melakukan korupsi lah contohnya, sampai bertriliun kemarin kasusnya sudah kita dengar kemarin dari Pertamina kasusnya sampai dikorupsinya uang BUMN ini sebanyak triliunan. Jadi anak-anak, sampai situ dulu materi kita. Di sini Bapak ada membuat anak-anak menjadi satu kelompok lah, karena anak-anak Bapak ini cuma sedikit. Jadi untuk lingkaran bulan Bapak di sini sudah menyiapkan soal untuk anak-anak bahas. Ini soalnya dan tolong dikerjakan dan diskusikan secara maksimal. Ini nanti yang maju 3 orang, tapi yang membacakan 1 orang saja, supaya dapat nanti anak-anak. Waktunya Bapak kasih sebanyak 2 menit aja lah untuk mempersingkat waktu kita. Kalau sudah siap nanti anak-anak boleh diangkat tangannya anak-anak. Gampang misalnya Bu. Didiskusikan aja dengan sering anak-anak. Baik Pak. Sudah siap Pak? Oh, sudah siap? Sudah Pak. Majulah anak-anak. Disebutkan kelompok berapa, namanya siapa saja, supaya anak-anak dapat menerima nilai dari Bapak dari hasil diskusi kelompok anak-anak tersebut. Bapak Sulman menamakan kami seluruh satu nama tersebut. Jadi soal yang baru dibahas tadi adalah mengapa masih ada BUMN yang merugi meskipun mengelola sektor strategis dan mendapat dukungan dari negara. Jadi hasil diskusi kami yang kami dapat yaitu BUMN masih dapat merugi meskipun mengelola sektor strategis dan mendapat dukungan negara karena adanya masalah efisiensi manajemen, beban penugasan barang publik, fluktuasi harga global, dan pengelolaan keuangan operasionalnya kurang optimal. Oke, baik, terima kasih kepada anak-anak Bapak yang sudah aktif untuk menjawab pertanyaan Bapak dan jawabannya betul. Diulang.
Tugasnya ini dikumpul minggu depan pada saat jam pelajaran Bapak. Sampai sekian dulu materi kita dan 2 bulan kita dibawakan oleh anak Bapak Hendra. Amin. Amin. Baiklah anak-anak, sampai sini dulu pertemuan kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan anak-anak dapat selamat di perjalanan dan sampai tujuan dengan selamat. Akhir kata Bapak ucapkan terima kasih.